Hai teman-teman, kita sering mendengar Pancasila sebagai dasar negara, tapi bagaimana ia lahir? Baiklah, untuk itu mari kita simak terlebih dahulu video berikut, yaitu video suasana dalam sidang BPUPKI. Yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cubo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk membentuk Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainipon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainipon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan akhlak yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Agung Isu. Jakarta, 17 November 2604, Cubo Sangin. Dengan berpegang teguh ketetapan hati untuk membakar habis musuh kita bersama, Roosevelt, Georgia, dan Vanderpas, maka pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 saat Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan perumusan dasar negara Indonesia yang baru. Sidang BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di kantornya, yaitu di Gedung Chong Tangjin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Inti dari sidang tersebut adalah perumusan dasar negara. Persidangan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Mereka berpidato dalam persidangan itu untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Gagasan-gagasan tersebut diantaranya yaitu Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengusulkan 5 asas dasar negara yang mencakup pentingnya persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Dia pun menekankan bahwa dasar negara harus mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan konsep negara integralistik yang menekankan kesatuan antara pemerintah dan rakyat. Ia pun berpendapat bahwa negara harus menjaga budi pekerti kemanusiaan dan mengedepankan semangat gotong royong. Adapun Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Ia pun menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta
nilai-nilai kemanusiaan yang luhur sebagai landasan negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pun mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasional atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Peserta sidang BPUPKI sepakat dengan nama Pancasila, maka pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Setelah berakhirnya sidang BPUPKI yang pertama, dibentuklah panitia kecil yang diketahui oleh Insinyur Soekarno, yang semula panitia ini hanya beranggotakan 8 orang, namun berubah menjadi 9 orang. Panitia 9 yang merumuskan kata-kata yang menjadi isi dari Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Wahid Hashim, dan Ahmad Subarji. Karena jumlah anggotanya 9 orang, panitia itu dinamakan Panitia 9. Soekarno ditunjuk menjadi ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi hingga mencapai rumusan akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 melalui pembahasan yang demokratis. Panitia 9 menyepakati untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno menjadi sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak sebutan untuk Piagam Jakarta, yaitu Insinyur Soekarno menyebut rancangan perembuk ini dengan Mukadimah, Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta, sedangkan Sukirman Wirosenjoyo menyebutnya Gentleman Agreement. Dari peristiwa ini, nilai-nilai Pancasila yang paling menonjol adalah persatuan dan kebangsaan. Para tokoh dari berbagai latar belakang yang berbeda tetap bersatu demi tujuan bersama. Bagi kita sebagai generasi muda, pelajaran utamanya adalah bahwa perbedaan bukanlah pemecah belah, melainkan justru menjadi kekuatan. Apalagi di era digital ini di mana informasi dan pendapat sangat bervariasi. Semangat musyawarah dan mencari titik temu seperti para pendiri bangsa sangat penting. Pelajaran dari sidang BPUPKI adalah bagaimana kita bisa menghargai perbedaan pendapat dan tidak mudah terprovokasi dan tetap berpegang teguh pada prinsip persatuan bangsa. Ini sangat penting sekali agar kita tetap bersatu dalam perbedaan dan membangun masa depan Indonesia yang baik. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Singkat ceritanya, Indonesia sudah merdeka. Maka dasar negara yang sudah ada yang merupakan Pancasila perlu ditetapkan. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama perlu diubah, yaitu sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Usulan ini muncul karena ada keberatan dari berbagai kalangan termasuk perwakilan Indonesia Timur terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Sehingga rumusan Pancasila perlu diubah menjadi sama persis seperti sila pada saat ini. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang mana isinya yaitu: pertama, menetapkan pembentukan dasar hukum tertulis negara yang dimana rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia yang disebut sebagai KNIP. Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah saja, melainkan perubahan hidup yang dinamis bagi bangsa Indonesia. Pancasila bisa menjadi sebagai sumber hukum utama, menjadi sumber segala hukum dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia untuk menjamin keadilan dan ketertiban. Kemudian, sebagai pemersatu keberagaman, yaitu untuk menyatukan suku, agama, ras, dan budaya yang sangat beragam di bawah satu payung ideologi Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai pedoman negara menjadi landasan moral dan etika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memastikan arah pembangunan yang berkeadilan. Kesimpulannya yaitu Pancasila lahir dari perjuangan. Pancasila adalah hasil dari proses panjang perdebatan mendalam dan musyawarah mufakat para pendiri bangsa sebagai dasar negara yang kekal dan ditetapkan sebagai pondasi yang abadi dan tak tergoyahkan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian nilai-nilai yang universal mengajarkan toleransi, keadilan, demokrasi, dan persatuan yang esensial untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Demikianlah teman-teman. Jadi, kita sebagai generasi muda, mari teladani semangat para pendiri bangsa, pelajari sejarah-sejarahnya, ambil pelajarannya, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.